Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 2401 Permaisuri dan Selir Iblis. Di kota Kekaisaran Lingnan, di istana Pangeran Chu. Putri kelima berkata dengan sedikit tidak senang, kakak perempuan tertua benar-benar. Kamu akhirnya kembali ke kota Kekaisaran Lingnan, dan kamu belum makan, tapi dia ingin kamu mempersiapkan ekspedisi lagi. Putri kelima berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Setelah Chu Jiangliu mengenakan seragam militernya, dia berkata dengan sungguh-sungguh, baiklah, Xiao Wu, jangan membuat keributan. Kali ini Kaisar Xiao akan pergi ke ekspedisi secara langsung. Segalanya pasti luar biasa. Saya harus pergi ke tentara. Kamu, jaga saja Suaner di rumah. Aku pergi. Chu Jiangliu bertindak dengan penuh semangat dan pergi ke tentara semalaman untuk mengumpulkan tentara. Saat fajar keesokan harinya, 500.000 pasukan Wugu melindungi Kaisar Xiao dan meninggalkan kota Kekaisaran Lingnan, diikuti oleh 3 juta pasukan keluarga Chu. Legiun Kerajaan Shenwu yang perkasa melewati wilayah satu demi satu dan langsung menuju wilayah hutan belantara utara, salah satu dari 180 wilayah di sudut selatan. Domain hutan belantara utara, salah satu dari 180 domain di sudut selatan. Wilayah hutan belantara utara bahkan lebih tandus daripada wilayah 10.000 kerajaan saat itu. Di antara para pejuang di wilayah ini, satu-satunya yang memiliki tingkat budidaya tertinggi adalah Alam Yangshen. Di wilayah hutan belantara utara, terdapat pegunungan yang tumpang tindih di mana-mana, terjal dan sulit dinavigasi. Bahkan kota manusia yang langka pun dibangun di celah antara pegunungan. Di dalam wilayahnya, merupakan surganya ular berbisa dan binatang buas. Racun yang bertahan sepanjang tahun telah mengubah tempat ini menjadi zona terlarang bagi makhluk hidup. Karena racun alami di Northern Wilderness Territory, para pejuang di Northern Wilderness Territory telah meninggalkan tempat ini satu demi satu dan mencari nafkah di tempat lain. Saat fajar pada hari itu, pasukan kerajaan Shenwu memasuki wilayah hutan belantara utara dengan cara yang perkasa. Apakah ada kabar dari Anbu? Kaisar Xiao bertanya dengan dingin dari dalam bingkai naga. Chunhan menjawab dengan tergesa-gesa, berita telah dikirimkan bahwa seorang wanita berambut putih berada di kota Tianhuang di pusat wilayah hutan belantara utara. Kirimkan perintah dan pergi ke kota Tianhuang dengan seluruh kekuatanmu, tanpa membuat kesalahan apapun. Kaisar Xiao berkata dengan kejam. Ya, Chunhan mengangguk. Segera, Legiun Kerajaan Shenwu melewati wilayah hutan belantara utara dan langsung menuju kota Tianhuang. Hanya ada sedikit kota manusia di Wastelen Utara. 5 di antaranya sangat terkenal di Wastelen Utara. Kota Donghuang di timur, kota Nanhuang di selatan, kota Wastelen Barat di barat, kota Beihuang di utara, dan kota Tianhuang di tengahnya. Kota Tianhuang awalnya adalah kota besar di wilayah hutan belantara utara, tempat tinggal sejumlah besar pejuang wilayah hutan belantara utara. Namun sekitar setengah tahun yang lalu, sekelompok orang kuat yang tidak diketahui asal-usulnya tampaknya telah berdatangan ke kota Beihuang, menduduki gunung dan menjadi raja. Meskipun para prajurit di kota Tianhuang sangat tidak puas dengan mereka tidak dapat melawan kekuatan mereka yang kuat. Saat fajar pada hari itu, di depan sebuah ruang rahasia di kota Tianhuang, seorang lelaki tua perlahan berjalan mendekat, mengepalkan tinjunya dan berkata, Yang Mulia, saya baru saja menerima kabar bahwa pasukan keluarga Chu dari kerajaan Shenwu telah memasuki hutan belantara utara wilayah. Di tengah, terdengar suara dingin, tentara keluarga Chu. Ya, tidak hanya tentara keluarga Chu, tetapi juga lebih dari 500.000 tentara Wugu. Mereka melewati perbatasan wilayah hutan belantara utara dan langsung menuju ke kota Tianhuang kami. Ayo. Sekitar tengah hari, 3 juta pasukan keluarga Chu dan setengah juta pasukan Wugu akan tiba di depan kota Tianhuang. Yang Mulia, jika pasukan Wugu dikirim, lalu siapakah Xiao dari kerajaan Shenwu? Kaisar sendiri ada di sini. Orang tua itu berkata dengan tenang. Ketika dia menyebut kerajaan Shenwu dan Kaisar Xiao, tidak ada rasa takut di wajah lelaki tua itu, tetapi seringai di wajahnya. Kaisar Xiao. Bai Xiao Xiao. Sebuah tawa terdengar dari ruang rahasia, hehehe, dia dan saya berada di kerajaan Shenwu, dan air sungai tidak merusak air sumur. Dia akan menjadi permaisurinya, dan aku akan meninggalkan duniaku. Kenapa dia datang kepadaku? Oh, apakah itu untuk pria itu? Hehe, hehehe, hehehe. Tawa yang membuat jantung berdebar dan aneh datang dari ruang rahasia. Ini menarik. Suara ini terdengar seperti iblis yang bermain di dunia manusia. Pada saat ini, lelaki tua itu berdiri dengan hormat di depan ruang rahasia. Tiba-tiba, ruang rahasia itu bergetar hebat. Pintu ruang rahasia itu perlahan terbuka,
dan seorang wanita berambut putih keluar dari sana. Wanita berbaju putih ini memiliki rambut keperakan dan wajah cantik. Di wajahnya yang tanpa cacat, ada sedikit cibiran di sudut mulutnya, dan senyuman lucu di matanya. Jika Lin Bai ada di sini, dia pasti akan terkejut. Karena Lin Bai mengenal pria tua dan wanita ini. Orang tua ini secara mengejutkan adalah leluhur Ding yang melarikan diri dari Laut Danau Es. Dan wanita ini adalah Ye Suxin, yang Lin Bai coba bangkitkan dengan sekuat tenaga. Hanya saja Ye Suxin saat ini mungkin sangat berbeda dengan Ye Suxin dalam ingatan Lin Bai. Ayo pergi dan temui permaisuri legendaris ini. Wanita berambut putih itu tersenyum. Dia berjalan keluar tanpa alas kaki tanpa sepatu, namun setiap langkah yang diambilnya tidak jatuh ke tanah, melainkan melangkah di udara. Siang hari, api di gurun utara sangat panas, membakar bumi. 3 juta pasukan keluarga Chu mengepung kota Tianhuang, yang mengejutkan para pejuang di kota Tianhuang. Pada saat ini, kerangka naga Kaisar Xiao terbang dan mendarat di depan kota Tianhuang. Segera, Patriark Ding terbang dari kota Tianhuang, mendarat di depan kota, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Yang mulia, Kaisar Xiao, saya telah lama mengucapkan selamat kepada Anda ketika saya mendengar bahwa Kaisar Xiao akan datang." Kaisar Xiao, yang mulia, leluhur tua Ding berkata sambil tersenyum. Bai Xiao Xiao, mengenakan jubah kekaisaran, berjalan keluar dari bingkai naga, mendongak dan melihat seorang wanita dengan pakaian putih dan rambut putih di atas kota Tianhuang, memandangnya dari kejauhan dengan senyuman di bibirnya. Apakah dia tahu aku akan datang? Kaisar Xiao memandang wanita berpakaian putih itu dan bertanya dengan tenang. "Ya, kami tahu kapan pasukan kerajaan Shenwu memasuki gurun utara," kata leluhur tua Ding. Kaisar Xiao menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Chun Han, Sungai Chu mengalir, kamu tidak perlu mengikutiku." Saat dia berbicara, Kaisar Xiao maju selangkah dan berjalan menuju puncak kota Tianhuang. Chu Jiangliu dan Chun Han tidak mengikuti, mereka hanya melihat kedua wanita di Gunung Chengtou dari kejauhan. Seorang wanita yang mulia dan bermartabat dengan keagungan yang agung, dia adalah permaisuri yang tiada taranya di dunia. Orang yang dingin, menawan, dan jahat, seperti penyihir di masa sulit. Leluhur Ding juga tidak mendekati kepala kota. Hanya ada Bai Xiao Xiao dan Ye Suxin di atas kota. Tidak ada yang tahu apa yang mereka katakan. Bai Xiao Xiao datang ke puncak kota dengan wajah tanpa ekspresi dan menatap wanita berambut putih itu dengan dingin. Wanita berambut putih itu memiliki senyum jahat di bibirnya. Setelah melirik ke arah Bai Xiao Xiao, dia tersenyum main-main dan membungkuk sedikit, salam kepada Yang Mulia Kaisar Xiao. Hahaha. Dia sepertinya memberi hormat pada Bai Xiao Xiao, tetapi sudut mulutnya selalu tersenyum. Bai Xiao Xiao berkata tanpa ekspresi, "Tidak harus seperti ini di antara kita." Dia tersenyum manis, "Hehehehe, hari yang menyenangkan." Bai Xiao Xiao berkata, "Kamu hidup kembali." Wanita berambut putih itu tersenyum, "Ya, saya masih hidup." Bai Xiao Xiao menarik napas dalam-dalam, dan setelah pergumulan yang rumit di dalam hatinya, dia berkata, "Beberapa waktu yang lalu, Lin Bai kembali. Dia pergi ke Lingdong untuk menemuimu, tetapi menemukan bahwa kamu tidak ada di sana. Setiap kali Lin Bai kembali ke wilayah Wangwo, dia akan pergi menemuimu, tinggal selama beberapa hari, dan berbicara denganmu." Bai Xiao Xiao berkata perlahan. Namun saat ini, setelah mendengar nama, Lin Bai, wajah wanita berambut putih itu tiba-tiba menunjukkan rasa sakit yang hebat, wajahnya berubah bentuk, dan dia berkeringat. Seolah-olah ada kekuatan menakutkan di tubuhnya yang sedang mencabik-cabik tubuhnya. "Ada apa denganmu?" Bai Xiao Xiao bertanya dengan heran. "Diam." Wanita berambut putih itu tiba-tiba menjadi marah dan menunjuk ke arah Bai Xiao Xiao. Di matanya, dia menatap Bai Xiao Xiao seperti ular yang jahat dan ganas. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Jangan menyebut nama itu di depanku. Kalau tidak, aku akan memakanmu hidup-hidup." Bab 2402 Siapa kamu? Di puncak kota Tianhuang, ada 2 saingan dari 2 wanita cantik dan tiada taraf. Salah satunya adalah wanita tak tertandingi yang langka di dunia ini. Dia bermartabat dan cantik, dengan penampilan tiada taraf, terutama aura kerajaannya yang tak tertandingi. Tak terhitung banyaknya orang yang mau tidak mau jatuh ke dalam jubah kerajaannya dan rela mengorbankan nyawanya. Yang satu lagi berpakaian putih dan rambut putih, kulit seperti salju, mata penuh musim semi, dan senyuman jahat samar di bibir merahnya yang menggairahkan, menambah aura jahatnya. Keluarga Chu Jiang memimpin pasukan keluarga Chu dan tentara Wugu, berdiri di bawah kota Tianhuang, menyaksikan 2 kaisar di puncak kota saling berhadapan dari kejauhan. Pemandangan ini sungguh mengejutkan.
Kaisar Xiao seperti seorang kaisar di dunia manusia, dan Ye Suxin sekarang seperti seorang putri di dunia iblis. Kata Chu Jiangliu dengan tenang. Chun Han berdiri di samping Chu Jiangliu dan bertanya dengan tenang, Pangeran Chu, aku ingin tahu apa hubungan antara gadis Ye Suxin dan Pangeran Jian ini. Mengapa Pangeran Jian dan Kaisar Xiao sangat menghargainya? Chu Jiangliu berkata sedikit dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya, apa hubungannya? Haha, jika bukan karena dia, bagaimana Lin Bai bisa melenyapkan ribuan dinasti di Lingdong dengan marah? Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin Lin Bai membunuh semua orang dengan satu pedang? Pergi ke Miracle Ridge dan hancurkan dunia. Chu Jiangliu menggelengkan kepalanya sedikit, menatap Ye Suxin, dan perlahan melihat ke belakang. Ketika Chun Han mendengar kata-kata Chu Jiangliu, dia tampak terkejut dan menatap Ye Suxin 2 kali lagi. Chun Han dan keempat pelayannya sudah lama tidak bersama Kaisar Xiao, jadi mereka tidak tahu banyak tentang hal-hal di Lingdong dan punggung Bukit Senji. Di depan kota Tianhuang, 3 juta pasukan keluarga Chu dan 500.000 tentara Wuguo berdiri seperti prajurit dan jenderal surgawi. Keagungan para prajurit mengejutkan banyak prajurit di kota Tianhuang hingga mereka tidak berani melampiaskan amarah mereka. Suatu saat, di kota Tianhuang, jutaan prajurit menatap dengan tercengang ke arah 2 wanita cantik tiada taraf di atas kota. Ya Tuhan, 2 kaisar telah bertemu. Kaisar Xiao sekarang menjadi kaisar wilayah ke-180 di sudut selatan. Wanita berambut putih sekarang menjadi pemimpin jutaan pria kuat di kota Tianhuang. Ini betapa kuatnya kedua wanita ini. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kekuatan di tangan kedua wanita ini sekarang dapat sepenuhnya mengguncang keberadaan Dongzu. Hei, bukan hanya itu, keduanya wanita dia sangat cantik. Kecantikan Kaisar Xiao begitu bermartabat dan mewah sehingga tidak ada yang berani menyerangnya. Kecantikan wanita berambut putih itu begitu memikat dan menawan sehingga orang tidak bisa berhenti memandangnya. Nenek, kedua wanita ini, jika saya bisa mendapatkannya, saya akan mati tanpa penyesalan dalam hidup ini. Para prajurit di kota Tianhuang semuanya berkata sambil tersenyum. Tapi mereka tidak tahu bahwa di mata mereka, kedua wanita yang sangat cantik ini terkait erat dengan Lin Bai. Di atas kota. Tetapi ketika Bai Xiao Xiao menyebut Lin Bai, dia dapat dengan jelas melihat rasa sakit yang luar biasa di wajah Ye Suxin. Wajahnya berkerut, seolah-olah ada kekuatan yang kuat di tubuhnya yang mencabik-cabik tubuhnya. Ada apa denganmu? Bai Xiao Xiao bertanya dengan cemberut. Diam. Jangan menyebut nama itu di hadapanku lagi, jika tidak, aku akan memakanmu hidup-hidup. Mata Ye Suxin berwarna merah darah, menatap Bai Xiao Xiao seperti ular berbisa, dan mengaum dengan ganas dengan kertakan gigi. Bai Xiao Xiao tercengang saat ini, dia juga menyadari bahwa Ye Suxin di depannya sekarang tampak berbeda dari Ye Suxin yang dia kenal saat itu. Saat itu, Bai Xiao Xiao dan Lin Bai pergi ke Miracle Ridge untuk berlatih bersama dan bertemu Ye Suxin. Meskipun Ye Suxin pemarah, dia tidak segila sekarang. Hahaha. Ye Suxin melihat kerutan di wajah Bai Xiao Xiao dan tiba-tiba tertawa lagi. Tawanya sangat gila, seperti tawa gila. Ye Suxin tersenyum dan memandang Bai Xiao Xiao, Yang Mulia, Kaisar Xiao, Anda telah melakukan perjalanan ribuan mil dari perbatasan semua negara, dan saya tidak tahu apa yang terjadi di sini. Saya ingat orang-orang. Saya tidak melakukannya. Sepertinya tidak melawan pasukan Yang Mulia Kaisar Xiao. Ayo kita lakukan. Lagi pula, wilayah Bahuang juga telah mengumumkan penyerahannya kepada kerajaan Shenwu. Lalu apa tujuan Yang Mulia Kaisar Xiao datang ke wilayah Bahuang bersama pasukan sebanyak itu? Ye Suxin bertanya sambil tersenyum. Bai Xiao Xiao berkata, Lin Bai. Bas. Ketika Bai Xiao Xiao menyebut nama ini lagi, wajah Ye Suxin dipenuhi rasa sakit. Kali ini, dia jelas lebih kesakitan dari sebelumnya. Dia menutupi kepalanya dengan kedua tangan, pupil matanya merah. Dia menahan kekuatan di tubuhnya, mengangkat kepalanya dan mengertakkan giginya, menatap Bai Xiao Xiao dan berkata, kamu tidak mendengarkan apa yang baru saja kukatakan. Apa sudah jelas? Aku menelponmu. Jangan menyebut nama ini di hadapanku lagi. Wajah Ye Suxin. Dia sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Lebih seperti binatang buas. Bai Xiao Xiao melihat ke arah tatapan Ye Suxin dan segera berkata, Ye Suxin, aku tidak tahu apakah Lin Bai pernah melakukan apapun yang membuatmu menyesal, tapi Lin Bai mencoba yang terbaik untuk menebusnya. Bahkan jika dia telah menyakitimu, tapi kamu tidak perlu terlalu kesakitan saat mendengar namanya sekarang. Bai Xiao Xiao berkata dengan dingin. Ye Suxin menutupi kepalanya dengan mata merah darah dan berkata, aku tidak ingin menyebutkan apa yang terjadi saat itu. Bai Xiao Xiao,
Apakah kamu tidak menyukai Lin Bai? Aku tidak akan berdebat denganmu sekarang, dia milikmu sendiri, bukankah itu cukup? Ye Suxin memandang Bai Xiao Xiao dan berkata. Bai Xiao Xiao memandang Ye Suxin dan berkata dalam hati, nafasmu sangat tidak teratur. Ye Suxin berkata dengan dingin, aku tidak ingin kamu mengkhawatirkannya. Mata Bai Xiao Xiao berkilat dan dia menatap Ye Suxin dengan ekspresi serius di wajahnya. Sebuah kekuatan yang kuat meledak dari tubuhnya, dan dia berkata dengan suara dingin, siapa kamu? Mengapa kamu bersembunyi di tubuh Ye Suxin? Keluar dari sini. Bai Xiao Xiao berkata dengan dingin. Hahaha. Ketika Ye Suxin mendengar ini, dia tertawa liar dan melihat ke langit lagi. Dia memandang Bai Xiao Xiao dan berkata, Yang Mulia Xiaodi, matamu seterang api, dan kamu menemukannya begitu cepat. Bagaimana jika aku mengetahuinya? Dari tubuhnya. Jika kamu pergi, dia akan menjadi saingan cintamu lagi. Apakah kamu benar-benar ingin aku pergi? Ye Suxin berkata kepada Bai Xiao Xiao sambil tersenyum. Bai Xiao Xiao memandang Ye Suxin dengan dingin. Ye Suxin mengulurkan tangan dan menyentuh bibir merahnya, dan berkata sambil tersenyum, kamu harus tahu bahwa di dalam hati Lin Bai, status Ye Suxin mungkin lebih tinggi dari kamu. Apakah kamu benar-benar ingin membiarkan Ye Suxin keluar? Kata Bai Xiao Xiao dengan dingin, siapa Anda? Ye Suxin tersenyum dan berkata, Yang Mulia, Kaisar Xiao, Anda belum menjawab kata-kata saya. Tahukah Anda siapa yang memiliki status lebih tinggi di hati Lin Bai, Anda atau Ye Suxin? Bai. Xiao Xiao marah, Kaisar ini bertanya padamu, siapa kamu? Kekuatan kematian dan kesulitan yang kuat terpancar dari tubuh Bai Xiao Xiao, dan segera menyapu ribuan mil. Bahkan jika Patriark Ding merasakan kekuatan Kaisar Xiao, wajahnya menjadi pucat, sungguh kekuatan yang sangat kuat. Kaisar Xiao ini sebenarnya sangat kuat. Bab 2403 Aku akan membunuhnya. Di bawah aura Kaisar Xiao, yang seperti Geng Tianwei, Ye Suxin tidak hanya tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, tetapi malah menunjukkan cibiran. Apakah Yang Mulia Kaisar Xiao ingin membunuhku? Sayang sekali. Bukannya saya meremehkan Yang Mulia Kaisar Xiao. Dengan kultivasi Anda, bahkan jika kita bertarung, kita berdua akan kalah paling banyak. Sekarang yang ke-180 wilayah di titik selatan tidak stabil. Jika Kaisar Xiao dari Kerajaan Shenwu tiba-tiba terluka parah saat ini bukan kabar baik bagi Kerajaan Shenwu. Ye Suxin tersenyum dingin. Bai Xiao Xiao memandang Ye Suxin dengan kejam. Ye Suxin menyentuh rambutnya dengan penuh kegilaan, dengan senyuman di wajahnya, perasaan Ye Suxin terhadap Lin Bai sangat rumit. Sangat rumit. Hingga seperti berantakan. Dia mencintai Lin Bai. Tapi dia membenci Lin Bai bahkan lebih lagi. Ketika saya menerima tubuhnya, saya merasakan emosinya yang kompleks. Emosi kompleks inilah yang mendukung jiwanya yang abadi. Dengan kata lain, nama Lin Bai lah yang membuat jiwanya dan hati Tao semakin kuat. Ye Suxin dapat hidup sampai hari ini sepenuhnya karena cintanya pada Lin Bai dan cintanya pada Lin Bai. Kebencian Bai. Hahaha, itu emosi yang rumit. Emosi ini membuatku terpecah belah sakit kepala. Aku tidak sabar untuk mencabut jiwa Ye Suxin, memotongnya menjadi beberapa bagian dengan 1000 pedang, memotongnya menjadi beberapa bagian, dan membuangnya ke dalam gua ular. Biarkan dia tidak pernah bereinkarnasi selamanya. Kata Ye Suxin pada akhirnya, ekspresinya menjadi lebih ganas. Bai Xiao Xiao tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya ketika dia melihat ekspresi ganas di wajahnya. Ye Suxin berkata, Yang Mulia Kaisar Xiao, jangan khawatir, saya tidak memiliki perasaan apapun terhadap Lin Bai sekarang. Saya tidak akan bertengkar dengan Anda tentang Lin Bai. Kaisar Xiao memandang Ye Suxin dengan dingin, dia berkata, kamu baru saja mengatakan. Ye Suxin masih memiliki cinta dan kebencian pada Lin Bai, jadi rohnya ada. Lalu kamu ingin membunuh Lin Bai. Aku memperingatkanmu, jika kamu berani menyakiti Lin Bai, aku pasti akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Aku tidak peduli siapa kamu, tidak peduli siapa kamu. Aku bisa mengabaikan hati Yesu, tetapi jika kamu berani menyentuh Lin Bai, aku pasti akan membunuhmu. Kaisar Xiao berkata dengan kejam. Mata Ye Suxin berkilat, dan dia menatap Kaisar Xiao dengan dingin dan berkata, Yang Mulia. Kaisar Xiao, saya tidak peduli dengan urusan Anda, dan Anda juga tidak peduli dengan urusan saya. Teruslah menjadi Kaisar Xiao yang berada di bawahmu dan di atas 10.000 orang. Aku akan terus menempuh jalanku, kata Ye Suxin sambil tersenyum. Bai Xiao Xiao menoleh ke belakang, memandang para prajurit di kota Tianhuang,
dan berkata dengan ringan, semua prajurit ini adalah orang-orang kuat yang tiba-tiba berkumpul dari Dongzu di wilayah Bahuang setengah tahun yang lalu. Jika tebakanku benar, mereka semua seharusnya begitu sisa-sisa sekte iblis yang melarikan diri dari lautan dewa dan iblis setengah tahun yang lalu. Apa yang ingin kamu lakukan dengan mengumpulkan begitu banyak orang kuat? Ye Suxin memandang para prajurit di kota Tianhuang. Dia berkata dengan senyuman tipis, sekelompok orang sedang dalam pelarian, dikejar oleh para pejuang Akademi Dongzu tanpa ada cara untuk melarikan diri. Saya memberi mereka perlindungan, dan mereka melayani saya. Apakah ada yang salah dengan ini? Jangan khawatir, Yang Mulia Kaisar Xiao, saya tidak tertarik dengan 180 wilayah titik selatan. Jika tidak, ketika saya keluar dari Gunung Siwanda, saya akan datang ke Lingnan untuk membunuh Anda. Bai Xiao berkata dengan dingin, ada begitu banyak orang kuat, dan mereka semua bersedia menerima perintah darimu. Ye Suxin tersenyum dan berkata, ada apa? Kita memiliki musuh yang sama, jadi tentu saja kita bisa berbicara bersama. Bai Xiao bertanya, apa yang kamu dikatakan biasa apakah musuh kita Akademi Dongzu atau Lin Bai? Ye Suxin terkekeh dan berkata, hahaha, musuh kita adalah Dongzu. Yang Mulia, Kaisar Xiao, datang ke sini dan mengajukan banyak pertanyaan. Jika Kaisar Xiao jika Yang Mulia tidak berniat melawanku, silakan kembali. Saat dia berbicara, Ye Suxin siap meninggalkan kota. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Yang Mulia Kaisar Xiao, saya tidak akan ikut campur dalam urusan wilayah 180 di titik selatan, dan Anda harus menjauhi urusan saya. Adapun apa yang ingin saya lakukan, itu tidak nyaman agar aku memberitahumu. Yang Mulia Kaisar Xiao, mohon kembalilah. Saat dia berbicara, Ye Suxin berbalik dan pergi, menghilang ke kota Tianhuang. Kaisar Xiao memperhatikan Ye Suxin pergi untuk waktu yang lama, lalu berbalik dan kembali ke bingkai naga. Yang Mulia Kaisar Xiao, bisakah kita menyerang kota ini? Chu Jiangliu segera datang dan bertanya. Kaisar Xiao memandangi tembok kota Tianhuang dan berkata dengan tenang, kembalilah ke kerajaan Shenwu. Chu Jiangliu, perintahkan Anbo untuk mengawasi setiap gerakan kelompok orang ini, terutama gerakan wanita berambut putih. Coba lihat, kembali ke kerajaan Shenwu. Kaisar Xiao duduk di dudukan naga, dan jutaan pasukan mundur dari 8 tanah terlantar. Dalam bingkai naga, Chun Han bertanya, Yang Mulia, Kaisar Xiao, bisakah Anda memberitahu Pangeran Pedang tentang apa yang terjadi di sini? Tidak. Kaisar Xiao berkata tanpa ekspresi, mungkin lebih baik jika Lin Bai tidak melihat Ye Suxin sekarang. Pilihan. Saya selalu merasa bahwa orang ini memiliki niat yang lebih kuat untuk membunuh Lin Bai daripada Ye Suxin. Dia ingin membunuh Lin Bai. Musuhnya adalah Dongzu, di atas Dongzu, tentu saja, ini juga termasuk Akademi Dongzu dan Lin Bai. Kaisar Xiao berkata dengan dingin. Anbu mengawasimu. Saya ingin mengetahui setiap gerakan di kota Tianhuang. Kaisar Xiao berkata dengan dingin. Ya. Chun Han mengangguk. Ye Suxin kembali ke ruang rahasia. Setengah jam kemudian, Patriark Ding datang ke ruang rahasia, mengepalkan tinjunya dan berkata, Yang Mulia, pasukan kerajaan Shenwu telah meninggalkan kota Tianhuang. Tawa dingin Ye Suxin datang dari ruang rahasia, hahaha, orang ini Yang Mulia Kaisar Xiao benar-benar tidak sederhana, dia hampir membiarkannya menipuku, hampir membiarkan dia mengerti maksudku. Leluhur tua Ding berkata, ya, Yang Mulia Kaisar Xiao ini memang luar biasa. Hanya saja dalam waktu singkat dalam 2 tahun, dia benar-benar memulihkan 180 area di sudut selatan. Yang Mulia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kerajaan Shenwu telah memperhatikan kita. Di ruang rahasia, Ye Suxin berkata, saya tidak tertarik pada tempat kecil seperti domain ke-180 di titik selatan. Lupakan saja, mari kita abaikan Bai Xiao untuk saat ini dan biarkan dia duduk sebagai Kaisar Xiao selama beberapa bulan. Tunggu beberapa bulan. Ketika saya mengambil kendali Dongzu, saya secara alami akan datang untuk menghadapinya. Sekarang kerajaan Shenwu telah memperhatikan kita, jangan tinggal di wilayah Bahuang. Ayo pergi ke Dongzu. Saatnya menyelesaikan masalah skorlah dengan mereka. 9 domain besar, 10 dinasti, 4 keluarga tersembunyi, Akademi Dongzu, aku tidak akan membiarkan siapapun pergi. Di ruang rahasia, kata-kata Ye Suxin menjadi semakin dingin. Patriark Ding berkata dengan mata berapi-api, apakah kita akan memulai? Yang Mulia, ayo pergi dulu. Ye Suxin di ruang rahasia berkata, dengan kekuatan kita saat ini, tidak cukup untuk mengguncang Akademi Dongzu dan 9 domain, mari kita mulai dengan 10 dinasti dulu.
Pergi ke dinasti naga, kata Ye Suxin dengan tenang. Ya. Senyuman dingin muncul di sudut mulut leluhur Ding. Ngomong-ngomong, Yang Mulia, kalau begitu Lin Bai. Patriark Ding bertanya lagi. Ye Suxin berkata dengan dingin, Lin Bai cepat atau lambat akan mati di tanganku. Jiwa Ye Suxin telah menentangku. Karena cinta dan kebenciannya pada Lin Bai, jiwanya begitu kuat. Bai, jiwanya pasti melemah. Saat itu, saya akan dapat mengendalikan tubuh ini dengan sempurna. Leluhur tua Ding tersenyum dan berkata, saya mengerti. Saat fajar keesokan harinya, jutaan prajurit di kota Tianhuang menghilang dalam semalam. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Bab 2404 Domain Qingtian. Wilayah Qingtian adalah salah satu dari ribuan wilayah di Dongzhou, yang sangat kuat bahkan di antara ribuan wilayah di Dongzhou, ia dapat menempati peringkat kelas menengah ke atas. Di dalam wilayah tersebut, sumber daya budidaya berlimpah, para jenius bermunculan dalam jumlah besar, dan ada juga banyak orang kuat yang bercita-cita untuk mencapai level tertinggi. Saat senja, seorang pria berbaju putih berdiri di atas perahu roh sambil memegang sebuah tanda di tangannya. Meski wajahnya penuh kelelahan, sulit untuk menyembunyikan kegembiraan di matanya. Menurut peta rute pada token Kunsu, Kunsu berada di wilayah Qingtian. Di tempat bernama, Desa Lijia di wilayah Qingtian. Pria berbaju putih menyimpan token itu, mengemudikan perahu roh dan melanjutkan maju. Dan pergi. Pria berkulit putih ini jelas adalah Lin Bai, yang meninggalkan wilayah 10.000 kerajaan dan bergegas ke Kunsu tanpa henti. Setelah meninggalkan wilayah 10.000 kerajaan, dalam sebulan, Lin Bai mengikuti peta di Kunsu hampir siang dan malam untuk pergi ke Kunsu. Akhirnya, setelah lebih dari sebulan, Lin Bai tiba di wilayah di mana Kunsu berada. Terus memegang token tersebut, Lin Bai mengikuti peta rute dan mempelajari perkiraan lokasi Li Jiachun. Wilayah Qingtian sangat luas. Bahkan jika Lin Bai memiliki peta rute di token Kunsu sebagai panduan, akan sulit menemukan lokasi desa Lijia secara akurat. 3 hari kemudian, perahu roh Lin Bai naik ke langit, melihat token itu, dan berkata dengan ringan, menurut token itu, desa Lijia seharusnya ada di sekitar sini. Tutup kartu. Pesanan, Lin Bai berdiri di atas perahu roh, menghadap ke langit setinggi ribuan kaki, dan melihat lusinan desa dan kota besar dan kecil di antara pegunungan tidak jauh di depan. Ada begitu banyak desa kecil dan kota kecil. Saya tidak tahu itu desa Lijia. Tempat Kunsu berada sangat terpencil. Sebenarnya di desa kecil. Lin Bai berkata dengan sedikit aneh, di sana ada begitu banyak tempat di dekatnya. Ada banyak desa, jadi sepertinya kita harus mencarinya satu persatu. Lin Bai mengemudikan perahu roh turun dari ketinggian 10.000 kaki. Sebelum tiba di sebuah desa kecil, saya melihat ke atas dan melihat 3 karakter, Li Jiachun, tertulis di loh batu di depan desa kecil itu. Desa Lijia. Ini desa Lijia. Apakah saya sangat beruntung? Saya menemukannya segera setelah saya datang ke sini. Lin Bai berkata dengan ekspresi sangat terkejut. Segera, Lin Bai dengan cepat masuk ke desa kecil itu. Ada ratusan keluarga yang tinggal di desa ini. Lin Bai mendongak dan melihat bahwa tidak ada prajurit di sini. Orang-orang yang tinggal di sini semuanya manusia, dan mereka bahkan tidak dapat merasakan fluktuasi kekuatan spiritual apapun di tubuh mereka. Desa ini tidak besar dan tidak banyak penduduknya, tetapi sangat ramai. Ketika Lin Bai masuk ke desa, dia bisa mendengar suara banyak orang berkomunikasi di jalanan berlumpur. Bibili, apakah kamu pergi ke pintu masuk desa untuk mencuci pakaian lagi? Gouwazi pergi ke gunung untuk berburu, apakah kamu belum kembali? Ho. Kok kita punya wajah baru di sini, kecil boneka, kamu adalah anak keluarga itu, mengapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Mungkinkah kamu adalah selir janda Li? Begitu Lin Bai masuk ke desa Lijia, dia melihat seorang lelaki tua jorok duduk di bawah pohon sicamore besar di pintu masuk desa, sambil memegang termos anggur, dia sambil mabuk berteriak kepada Lin Bai sambil tersenyum. Lin Bai tersenyum tipis dan menatap lelaki tua itu. Pada saat ini, Bibi Li, yang hendak mencuci pakaian, menatap lelaki tua ceroboh itu dengan marah dan bergumam, pemabuk. Di arah lain, seorang wanita muda yang cantik membuka jendela dan berkata dengan marah. Dia berteriak, di pintu masuk desa, pemabuk tua, kamu berani bicara omong kosong, hati-hati bibiku merobek mulutmu. Kamu sudah sangat tua, dan kamu tidak pergi berburu di gunung atau bertani, kamu pantas untuk tidak pernah melakukannya seorang istri. Wanita cantik itu membuka jendela dan mengumpat dengan marah, lalu menutup jendela dengan marah. Lin Bai memandang orang-orang ini, tersenyum sedikit, dan berkata dengan ringan di dalam hatinya, meskipun tempat ini adalah desa manusia,
bahaya dan intrik di dunia seni bela diri lebih sedikit dan lebih banyak kesederhanaan di dunia manusia. Lin Bai tersenyum. Mengangkat tangannya, mengeluarkan labu hijau dari tas penyimpanan, berjalan ke arah pemabuk, dan berkata sambil tersenyum, "Orang tua, bolehkah saya bertanya, apakah ini desa Lijia?" Pemabuk tua itu mendongak dan melirik pada Lin Bai dengan niat jahat. Dia tersenyum sambil memegang labu dan meminum anggur, tanpa ada niat untuk menjawab Lin Bai. Lin Bai tidak merasa malu. Dia menjabat labu hijau di tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu melihat? Ada anggur di labu saya, dan itu adalah anggur langka dan enak di dunia. Aku akan melakukannya. Bagaimana kalau minuman yang enak untukmu?" Ketika pemabuk tua itu melihat labu hijau di tangan Lin Bai, matanya bersinar karena terkejut, dan dia tersenyum dan berkata, "Ayo, anak muda, kamu telah menemukan yang tepat orang, tapi saya tidak kenal siapapun di 10 mil dan 8 desa ini. Saya tahu betul setiap pergerakan di desa-desa sekitar. Misalnya, anak laki-laki dari desa itu menikah, gadis dari desa itu menikah, gadis dari desa itu menikah, dan gadis dari desa itu menikah. Menikah, dan istri dari desa itu menikah. Saya seorang janda. Saya dari keluarga baik-baik. Selama Anda memberi saya labu ini, saya akan memberitahu Anda apapun yang Anda minta." Yang tua pemabuk memandangi labu hijau di tangan Lin Bai dengan air liur dan berkata sambil tersenyum. Lin Bai tersenyum, membuka labu hijau, dan menuangkan anggur ke dalam labu pemabuk tua itu. Pemabuk tua itu memeluk labu itu sambil tersenyum, menyesapnya, dan berkata dengan mata berbinar, "Anggur yang enak, anggur yang enak. Tentu saja ini anggur yang enak." Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Kamu meminum anggurku, lalu apakah sudah waktunya menjawab pertanyaanku?" Pemabuk tua itu tertawa dan berkata, kamu bertanya. Apakah kamu ingin tahu apakah gadis di desa itu cantik? Atau kamu ingin menikahi janda Li dari desa kita? Desa. Anak muda, izinkan saya memberitahu Anda, janda Li di desa kami adalah wanita cantik yang langka di 8 desa yang jaraknya 10 mil. Bahkan murid-murid keluarga di kota besar yang jaraknya 100 mil ingin menikahinya. Tidak, sebelumnya. Segera, keluarga terbesar di kota Qingshan yang jaraknya 100 mil, Wang Tiangao, satu-satunya putra keluarga Wang, hampir membius janda Li sampai mati. Hehe. Pemabuk tua itu berkata sambil tersenyum buruk. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu tahu tentang ini? Pemabuk tua itu berkata sambil tersenyum, bagaimana mungkin aku tidak tahu, aku hanya berbaring di jendela sambil menonton. Tetapi kemudian, janda Li bangun dan juga kemudian Wang Tiangao dipukuli begitu keras hingga dia kehilangan penampilannya. Tidak, Wang Tiangao tidak muncul dalam beberapa hari terakhir. Dia mungkin sedang memulihkan diri di rumah, kata pemabuk tua itu sambil tersenyum. Pada saat ini, jendela rumah beratap genteng di kejauhan terbuka kembali, dan wanita cantik itu meraung ke arah pemabuk tua itu, pemabuk tua, mati atau tidak, jika kamu berani menyebarkan gosip tentang bibiku di luar, Mai Bibi akan memotongmu dan membuangnya. Keluarlah dan beri makan anjing-anjing itu. Ketika pemabuk tua itu mendengar ini, seluruh tubuhnya gemetar dan tidak berani melanjutkan pembicaraan. Lin Bai tersenyum dan bertanya, bukan itu yang ingin saya tanyakan. Saya ingin tahu apakah ini desa Lijia. Pemabuk tua itu berkata sambil tersenyum, ya, bukankah tanda di pintu masuk desa kami mengatakan itu? Ini adalah desa Lijia yang layak. Lin Bai sangat gembira dan bertanya dengan tergesa-gesa, apakah Anda tahu jika ada praktisi atau pejuang di desa Lijia? Tahukah Anda bagaimana menuju ke Kunsu? Bab 2405 Desa Lijia. Pemabuk tua itu berkata sambil tersenyum, jadi kamu akan pergi ke Kunsu. Mendengar kata-kata pemabuk tua itu, Lin Bai tampak bahagia dan bertanya, tahukah kamu? Pemabuk tua itu tersenyum, tentu saja aku tahu, bukankah itu Kunsu? Lin Bai bertanya, lalu bagaimana saya bisa sampai ke Kunsu? Jalan menuju Kunsu. Ini. Oh, saya kurang minum anggur, saya tidak bisa ingat itu. Kata pemabuk tua itu dengan wajah sedih. Lin Bai menggelengkan kepalanya tanpa daya, membuka labu hijau, dan menuangkan anggur untuk pemabuk tua itu lagi. Pemabuk tua itu mengambil labu itu dan meminumnya dalam sekali teguk. Setelah minum, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, anggur yang enak, oh, ini anggur yang sangat enak. Lin Bai tertawa dan berkata, saya minum anggurnya juga, kamu harus memberitahuku jalan ke Kunlu. Pemabuk tua itu memegang labu anggur dan berkata sambil tersenyum, jalan menuju Kunsu hanya dibuka pada hari ke-15 setiap bulan. Sayangnya bagimu, baru kemarin itu baru saja dibuka pada hari ke-15.
Jika Anda ingin memasuki Kunsu, Anda harus menunggu sampai bulan depan. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, ini dibuka pada hari ke-15 setiap bulan. Anda harus menunggu sampai hari berikutnya bulan untuk memasuki Kunsu. Ya, Lin Bai tiba-tiba mengerutkan kening. Tapi kemudian, Lin Bai berkata, saya punya token Kunsu. Pemabuk tua itu mengangguk, ya, semua orang yang datang ke sini bilang begitu. Mereka semua bilang mereka punya tokennya. Tapi Kunsu hanya terbuka di tanggal 15 setiap bulan. Bahkan jika Anda memiliki token, Anda harus menunggu hingga tanggal 15 bulan berikutnya untuk memasuki Kunsu. Semua orang diperlakukan sama, kata pemabuk tua itu sambil melambaikan tangannya. Begitu. Lin Bai mengangguk dan berkata, saya tidak tahu apakah ada penginapan di desa Lijia. Saya ingin tinggal di sini dulu. Pemabuk tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, di desa kecil kami, tidak bahkan sudah ada yang membangun jalan. Bagaimana bisa ada penginapan? Tapi kalau kamu mau tinggal, kamu bisa tinggal bersamaku dulu. Mari kita bicarakan dulu, aku harus mengumpulkan uang. Pemabuk tua itu memandang di Lin Bai dan berkata dengan serius. Lin Bai tersenyum dan berkata, karena kita menyewa, tidak ada masalah untuk membayarnya. Mata pemabuk tua itu dipenuhi bintang, dan dia berkata sambil tersenyum, mari kita perjelas dulu, saya hanya menerima uang asli dan perak, tidak pernah IOU. Uang sungguhan. Lin Bai mengerutkan kening lagi. Pemabuk tua itu terkejut dan bertanya, belum. Lihat dirimu, seorang pemuda, berpakaian begitu indah dan anggun. Bagaimana kamu bisa menjadi miskin seperti aku, seorang pemabuk tua? Lin Bai tersenyum masam. Selamanya sejak Lin Bai memasuki seni bela diri setelah memasuki dunia, emas dan perak tidak lagi digunakan, tetapi batu spiritual digunakan. Sekarang jika Lin Bai diminta memberikan uang sungguhan, dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Sejujurnya, saya benar-benar tidak memilikinya. Lin Bai berkata sambil tersenyum masam. Pemabuk tua itu berkata dengan wajah sedih, itu saja, itu saja. Melihat kamu telah menempuh perjalanan yang jauh, menurutku itu sudah cukup untuk terjebak di jalan. Baiklah, berikan aku labu hijau di tanganmu, dan aku akan membiarkanmu tinggal. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, labu hijau ini adalah hartaku, sangat mustahil untuk menyerahkannya. Pemabuk tua itu berkata dengan tidak senang, ini tidak akan berhasil, itu tidak akan bekerja juga, lalu apakah kamu masih ingin tinggal di sana? Lin Bai Baokuan berkata, karena kamu tidak nyaman di sini, aku tidak akan mengganggumu. Aku akan duduk saja di gunung. Lin Bai adalah seorang praktisi dan dapat bermeditasi selama sebulan tanpa makan atau minum. Pemabuk tua itu berkata, kamu harus berpikir hati-hati, ada ular dan binatang berbisa yang sangat kuat di sekitar desa Lijia kita. Laki-laki jandali dibawa pergi oleh binatang buas karena dia pergi berburu di pegunungan. Pemabuk tua itu berkata dengan nada mengancam kepada Lin Bai. Lin Bai tersenyum dan berkata, tidak masalah. Hanya bercanda, Lin Bai juga berada di alam hidup dan mati tingkat 9, bagaimana dia bisa direnggut oleh binatang fana belaka. Melihat Lin Bai hendak pergi, pemabuk tua itu berkata tanpa daya, anak muda, tinggallah dan lupakan saja. Melihat bahwa saya ditakdirkan untuk Anda, saya tidak akan membebankan biaya sewa kepada Anda, tetapi Anda harus memberi saya anggur di dalam labu. Selain itu, kamu harus membantuku membersihkan rumah dan bekerja agar aku bisa membayar sewa. Bagaimana? Tanya pemabuk tua itu. Lin Bai sudah memutuskan untuk pergi. Tetapi pemabuk tua itu berkata lagi, anak muda, saya telah tinggal di desa Lijia selama beberapa dekade. Saya lebih tahu dari Anda kapan Kunsu akan terbuka. Jika Anda bermeditasi di pegunungan, saya khawatir Anda akan membuang-buang waktu. Lin Bai berhenti segera, menghampiri pemabuk tua itu dan berkata, oke, seperti yang kamu katakan. Hei, benar. Pemabuk tua itu tersenyum bahagia, ayo pergi, aku akan mengantarmu melihat kamarmu. As dia berbicara, kata pemabuk tua itu. Pemabuk itu berbaris di bahu Lin Bai dan berjalan ke desa Lijia. Saat berjalan di jalan, Lin Bai melihat orang-orang dari desa Lijia di kedua sisi. Setelah melihat pemabuk tua itu, mereka sepertinya tidak menyukainya. Mereka semua mencibir dan menghindarinya. Namun pemabuk tua itu menyambut mereka dengan antusias, hei, putri dari keluarga Li semakin membaik. Dia baru berusia 13 tahun dan telah menjadi gadis besar. Menantu perempuan. Dari keluarga Zhang, mengapa kamu melarikan diri? Apakah ada hal lain yang dapat saya, seorang pemabuk tua, lakukan terhadap Anda? Tukang daging Li, potongan daging ini tampak basi bagiku, itu saja.
Untuk mencegah orang lain menderita, potongan daging ini sudah basi. Daging, saya akan mengambilnya kembali dan memakannya. Kamu, bahkan jika kamu tidak memberiku daging, kamu akan memotongku dengan pisau. Anak muda, lari. Lin Bai mengikuti pemabuk tua itu. Berjalan melalui jalan di sebelahnya, Lin Bai menemukan bahwa pemabuk tua itu telah menyinggung hampir semua orang di jalan. Pemabuk tua itu menyeret Lin Bai ke sebuah rumah beratap genteng reot, dan berkata dengan terengah-engah, tukang daging Li tidak menyusulmu. Lin Bai tertawa dan berkata, kamu berlari begitu cepat, bagaimana dia bisa menyusulmu? Hehe. Pemabuk tua itu tertawa aneh, memandangi rumah beratap genteng di depannya, dan berkata sambil tersenyum, ini dia, ini rumahku. Lin Bai mendongak dan melihat 3 ubin runtuh rumah-rumah beratap lumpur di depannya, miring dari timur ke barat. Seolah hembusan angin bisa meniupnya. Ketika Lin Bai mendongak, sebuah ubin jatuh dari rumah utama dan hancur berkeping-keping di tanah. Sebuah rumah besar. Lin Bai berkata dengan suara tercengang. Pemabuk tua itu berkata sambil tersenyum, anak muda, apa yang kamu tahu? Sarang emas dan perak tidak sebagus rumah anjingmu sendiri. Mungkin rumah-rumah ini adalah tempat yang kumuh di matamu, tetapi di mataku, mereka seperti rumah mewah. Bahkan jika seseorang menawariku ribuan emas untuk membelinya, aku tidak akan menjualnya. Pemabuk tua itu berkata dengan wajah serius. Lin Bai mengangguk sedikit, ya, kamu bekerja saat matahari terbit dan istirahat saat matahari terbenam setiap hari. Setidaknya 2 rumah beratap genteng ini memberitahu kamu dari mana kamu memulai. Saat ini sudah larut malam, dan kamu harus tahu kemana kamu pergi. Pergi. Kita harus kembali. Tapi bagaimana dengan kita? Ketika kita melangkah ke dunia yang gelisah ini, kita berkeliaran setiap hari. Saya tidak tahu lagi dari mana saya memulai, saya juga tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan saya. Tunggu, kemana kamu pergi? Lin Bai memandang pemabuk tua itu dan tersenyum dan berkata, kamu lebih baik dariku. Setidaknya kamu masih memiliki 2 atau 3 rumah beratap genteng dan sebuah rumah, tapi aku tidak punya apa-apa tapi pedang di tanganku. Bab 2406 Seorang Pemabuk. Orang yang malang. Masuk. Pemabuk tua itu membuka pintu dan membawa Lin Bai masuk. Berjalan ke halaman, Lin Bai langsung mencium bau menyengat. Makanan kadaluarsa di dapur, tangki septik di jamban yang sudah lama tidak dibersihkan, dan alas tidur di kamar yang sudah bertahun-tahun tidak dicuci, semuanya memancarkan rasa bangga. Rasa-rasa ini menyatu, sangat asam dan menyegarkan, sungguh luar biasa. Lin Bai menutup hidungnya dengan tercengang dan berkata, orang tua, sebaiknya aku tidak hidup lebih lama lagi. Lebih baik aku pergi ke gunung dan membiarkan binatang buas membawaku pergi. Selamat tinggal. Setelah Lin Bai selesai berbicara, dia akan pergi. Berhenti, jangan pergi. Pemabuk tua itu segera memanggil Lin Bai dan berkata, karena aku meminum anggurmu dan kamu setuju untuk tinggal bersamaku, kita tidak bisa membuat kesalahan. Kalau tidak, biarkan aku. Bagaimana bisakah aku tinggal di tempat ini dengan wajahku? Lin Bai berkata dengan tercengang, tetapi bagaimana kamu bisa tinggal di tempat ini? Tempat ini lebih bau daripada kandang sapi. Kata Lin Bai. Pemabuk tua itu berkata, oh, bukankah kita baru saja sepakat? Saya tidak akan membebankan biaya sewa kepada Anda harus bekerja untuk saya. Pergilah. Anak muda, sudah waktunya bagimu untuk bersikap. Pergilah, anak muda, sudah waktunya bagimu untuk bersikap. Dan bersihkan. Pemabuk tua itu berkata sambil tersenyum. Lin Bai terkejut dan berkata, kalau begitu, kamu izinkan aku tinggal bersamamu hanya supaya aku bisa membantumu membersihkan rumah. Hei, bagaimana menurutmu? Pemabuk tua itu berkata dengan nada curiga, oh, anak muda, kamu masih muda dan kuat. Zuang, kenapa kamu tidak membersihkan rumah? Kamu tidak perlu mengeluarkan sepotong daging pun. Ayo, kamu bisa membersihkannya setelah berbicara omong kosong begitu lama. Cepat pergi, desak pemabuk tua itu. Lin Bai menggelengkan kepalanya tanpa daya, berjalan ke halaman, melihat-lihat, dan berkata dalam hatinya, untungnya, ini tidak terlalu merepotkan, dan mudah untuk dibersihkan. Kalau begitu, ayo kita bersihkan. Lin Bai sederhana dan dengan terampil membersihkan. Halaman dirapikan. Keluarkan makanan busuk di dapur dan buang. Cuci tempat tidur di kamar. Pemabuk tua itu sedang duduk di ambang pintu sambil memegang botol anggur, memperhatikan Lin Bai sibuk. Setelah Lin Bai membersihkan dapur dan kamar, hari sudah larut malam. Pemabuk tua itu tersenyum dan berkata, hei, saya tidak menyangka bahwa pemuda seperti Anda cukup mampu.
Anda hampir bisa menyelesaikannya dalam beberapa jam. Lin Bai tersenyum pahit dan berkata, ini tidak terlalu rumit. Kata pemabuk tua itu. Oke, ini sudah larut malam, aku lapar, ayo kita masak. Lin Bai bertanya, orang tua, dengan segala hormat, ketika aku sedang membersihkan dapur tadi, aku menemukan bahwa semua tong beras di rumahmu telah berubah menjadi tikus. Sekarang, masih ada nasi yang harus dimasak. Pemabuk tua itu berkata, aku tahu, jadi kamu harus mencari cara. Untuk piring itu, pergilah ke rumah Jandali rumah dan minta nasi. Sekarang aku ingin daging. Yang paling penting adalah minum anggur. Jandali adalah pembuat anggur terbaik di pedesaan kita. Anggur yang dibuatnya akan menghasilkan pria mabuk. Pergi, pergi. Desak pemabuk tua itu. Ya, bukankah itu membuatmu menjadi pengemis? Lin Bai berkata dengan wajah sedih. Pemabuk tua itu menatap Lin Bai dan berkata, bagaimana jika kamu tidak menginginkannya? Kamu adalah orang miskin dan saya seorang pemabuk. Kita semua tidak punya uang. Bagaimana kita bisa lapar? Cepat pergi, cepat pergi. Desak pemabuk tua itu. Lin Bai berkata, mengapa kamu tidak pergi? Pemabuk tua itu berkata dengan bangga, saya tidak membual kepada Anda. Saya harus melewati semua orang di negara ini yang bisa mendapatkan beras dari seluruh negeri, tapi sekarang mereka tidak akan memberikannya kepadaku. Ini pertama kalinya kamu berada di Lijiacun. Jika kamu tidak melihat wajah biksu itu, lihatlah wajah Buddha, mereka akan memberimu nasi. Pergi. Jangan tunda, Jandali akan tidur nanti. Saat dia berbicara, pemabuk tua itu menyodorkan baskom ke pelukan Lin Bai dan mendorong Lin Bai keluar halaman. Itu dia yang tinggal di sana, yang lampunya menyala, ayo pergi. Pemabuk tua itu menunjuk ke arah Lin Bai. Lin Bai menghela nafas tak berdaya, mengambil piring, berjalan menuju pintu Jandali, dan berkata sambil tersenyum masam, siapa yang mengira bahwa putra suci Akademi Dongzu yang bermartabat akan menjadi meminta nasi untuk dimasak. Hei, jika Xiao Xiao melihat adegan ini, dia akan menangis. Lin Bai tersenyum tak berdaya. Ketika Lin Bai sedang berpikir, dia sudah sampai di depan pintu rumah Jandali. Rumah Jandali, meski sederhana, namun sangat bersih. Bahkan melalui dinding, Lin Bai bisa mencium aroma di dalam ruangan. Setelah berjalan lama di depan pintu Jandali, Lin Bai tidak memiliki keberanian untuk mengetuk pintu. Saat Lin Bai hendak berjalan kembali, pemabuk tua itu berbaring di dinding rumahnya dan memberi isyarat bersorak ke arah Lin Bai. Lin Bai berbalik tanpa daya, melihat ke pintu Jandali, menghela nafas pelan, mengangkat tangannya, dan mengetuk pelan beberapa kali. Permisi, ahem, apakah ada orang di sana? Dia mengetuk pintu saat larut malam, dan dia mengetuk pintu rumah seorang janda. Lin Bai benar-benar malu. Saya baru saja mengetuk pintu, dan segera setelah itu, pintu terbuka sedikit, memperlihatkan separuh wajah saya. Lin Bai mendongak dan melihat Jandali bersembunyi di balik pintu dengan hanya separuh wajahnya yang terbuka. Mata yang terbuka memandang Lin Bai di luar pintu dengan rasa takut dan khawatir. Lin Bai buru-buru berkata, halo, saudari, aku tinggal di rumah pemabuk tua itu, tapi dia tidak punya nasi untuk dimasak di rumah. Bisakah kamu membantuku? Bisakah kamu? Bisakah kamu? Bisakah? Lin Bai sangat sulit untuk mengatakannya. Melihat Lin Bai dalam keadaan malu, Jandali di balik pintu bertanya dengan suara lemah dan menyenangkan, apakah kamu ingin nasi dimasak? Mendengar Jandali mengatakan ini, Lin Bai merasa seolah-olah dia sedang diampuni, dan berkata dengan rasa malu. Tersenyum, sulit sekali untuk memulainya. Gigi, tunggu sebentar. Setelah Jandali selesai berbicara, dia menutup pintu. Kemudian Lin Bai mendengar suara lari dengan kecepatan tinggi dari rumah Jandali. Lin Bai menunggu dan tersenyum dalam hatinya, Jandali di malam hari tidak sekuat dan seagresif dia di siang hari. Dia memang agak pemalu pada seorang gadis. Tidak lama kemudian, pintu yang tertutup kembali membuka celah. Jandali masih memperlihatkan separuh wajahnya, tetapi dari celah pintu, sebuah lengan putih dan menarik terulur dan membagikan baskom nasi. Lin Bai melihat lengan Jandali yang putih dan lembut seperti batu giok dan bisa patah dengan pukulan, tidak sekasar tangan wanita petani. Benar-benar tidak nyaman bagimu untuk masuk. Kamu bisa mengambil nasi ini kembali dan memasaknya. Jandali perlahan menyerahkan baskom nasi kepada Lin Bai. Setelah meminumnya, Lin Bai berkata, terima kasih, kakak. Karena kakak sedang mandi, aku tidak akan mengganggumu. Selamat tinggal. Lin Bai mengambil piring itu dan berjalan kembali ke rumah pemabuk tua itu. Hei! Saat Lin Bai baru saja pergi, Jandali bersembunyi di depan pintu dan berteriak. Di bawah kegelapan malam,
Lin Bai berbalik sedikit dan menatap Janda Li. Ada apa? Janda Li berkata, kalian berdua makan nasi ini. Jika tidak cukup, kalian bisa datang dan mengambilnya nanti. Kapan? Lin Bai mendengar ini, dia merasakan di dalam hatinya dia menghangat dan berkata sambil tersenyum, terima kasih, saya pikir itu sudah cukup. Setelah mengatakan itu, Lin Bai berjalan menuju rumah pemabuk tua itu. Janda Li menutup pintu lagi dengan rapat. Bagaimana kabarmu? Pernahkah kamu melihat Janda Li? Inilah manfaat yang kuberikan padamu. Baik Janda Li cantik atau cantik, kamu tidak bisa bergerak. Pemabuk tua itu memandang Lin Bai yang berjalan mendekat dengan senyum bahagia di wajahnya. Jalan. Lin Bai meletakkan nasi di atas meja dengan marah dan berkata tanpa daya, saya tidak tahu apakah itu indah atau tidak, tapi ini benar-benar memalukan. Lain kali hal seperti ini terjadi, saya tidak akan pergi ke sana. Pemabuk tua berkata dengan marah. Dia berkata, kamu kepala ikan kayu, apakah aku memintamu untuk meminta nasi? Aku memintamu untuk melihat wanita tercantik di desa kami. Tidak apa-apa jika kamu tidak berterima kasih padaku, dan kamu mentraktirku kebaikan hati dan paru-paru keledai. Cepat cuci beras dan masukkan ke dalam panci untuk dimasak. Aku sudah lapar. Desak pemabuk tua itu. Lin Bai berjalan ke dapur tanpa daya, memasukkan nasi yang sudah dicuci ke dalam panci, dan mulai memasak. Saat memasak, Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, aneh. Saya tidak tahu mengapa, tapi hati saya tiba-tiba menjadi tenang. Hari ini, saya tidak merasakan intrik di dunia seni bela diri. Saya tidak merasakan intrik di dunia seni bela diri. Aku tidak merasakannya. Tekanan dari para dewa raksasa. Hatiku sepertinya sudah tenang. Keadaan macam apa ini? Aneh sekali. Pada saat ini, Lin Bai tidak tahu bahwa dia sedang belajar di Dongsu konsepsi artistik ledakan yang disadari Gong Xiguo di tebing kini telah menembus dari tahap awal ke tahap tengah. Bab 2407 Kehidupan di Li Jiachun. Lin Bai mencuci nasi, memasukkannya ke dalam panci, memasak makanan sederhana, menyajikannya di meja, dan memakannya bersama pemabuk tua itu. Ini bisa dianggap sebagai makanan. Hanya saja di meja ini, selain nasi putih, hanya ada sedikit wine, bahkan tidak ada hidangan daging. Setelah makan, pemabuk tua itu bersandar di kusen pintu dengan botol anggur di pelukannya dan tertidur. Lin Bai merapikannya, kembali ke kamarnya, jatuh ke tempat tidur, dan tertidur dengan nyenyak. Hingga keesokan paginya, sinar matahari pertama turun di pagi hari, membangunkan Lin Bai dari tidur nyenyaknya. Saya benar-benar tertidur. Saya belum tertidur selama bertahun-tahun. Setelah Lin Bai bangun, dia datang ke halaman dan melihat orang-orang di desa Lijia memulai hari bisnis yang baru. Mereka yang pergi ke gunung untuk berburu pergi berburu. Para petani pergi bertani. Tukang cuci pergi untuk mencuci pakaian. Sebaliknya, Lin Bai tidak melakukan apapun. Lin Bai berdiri di halaman dan melihat Janda Li mengeluarkan mantel yang dicucinya tadi malam untuk dikeringkan. Namun ketika Janda Li melihat Lin Bai, dia mengangguk sedikit dan tersenyum. Tampaknya kehidupan di Li Jiachun tidak berubah karena kedatangan Lin Bai. Lin Bai hidup seperti ini selama 5 hari. Setiap hari saat makan, pemabuk tua itu mendorong Lin Bai untuk pergi menemui Janda Li untuk membeli nasi. Setelah itu, Lin Bai pergi ke sana beberapa kali, namun pada akhirnya dia merasa sedikit malu. Saat fajar hari itu, Lin Bai berkemas, mengeluarkan busur dan anak panahnya dari rumah, dan bersiap untuk pergi. Pemabuk tua itu memandang Lin Bai dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang akan kamu lakukan? Lin Bai membawa busur dan anak panah di punggungnya dan tersenyum tak berdaya, mencari Janda Li setiap hari untuk meminta beras bukanlah suatu pilihan. Saya sudah bernegosiasi dengan orang-orang di desa. Tim pemburu telah sepakat bahwa hari ini saya akan pergi berburu bersama mereka di pegunungan. Mari kita lihat apakah kita bisa berburu daging. Pemabuk tua itu mabuk di pagi hari. Melihat penampilan Lin Bai, dia tersenyum dan berkata, kalau begitu kamu tapi hati-hati, gunung itu sangat berbahaya, hati-hati jangan sampai direnggut oleh binatang buas. Lin Bai tersenyum tipis dan berjalan keluar ruangan sambil membawa busurnya dan anak panah. Sesampainya di pintu masuk desa, tim berburu sudah menunggu Lin Bai. Setelah Lin Bai tiba, sekelompok orang mendaki gunung. Setelah berkeliling pegunungan sepanjang pagi, Lin Bai akhirnya memburu 3 ekor kelinci. Dan tim berburu lainnya juga mendapatkan sesuatu. Saat senja sore, tim berburu kembali ke Li Jiachun. Ketika pemabuk tua itu melihat Lin Bai kembali dengan 3 ekor kelinci, matanya bersinar karena terkejut, kamu anak yang baik. Aku tidak menyangka kamu akan berburu mangsa saat pertama kali kamu mendaki gunung.
Ayo, pergi dan masaklah untukku. Aku sudah berhari-hari tidak makan daging. Lin Bai tersenyum tipis, menguliti kelinci, dan merebusnya dalam panci. Setelah disajikan di atas meja, pemabuk tua itu bertanya dengan tidak senang, mengapa hanya ada satu, dan masih ada dua lagi. Apakah Anda akan memasaknya bersama untuk saya? Lin Bai berkata tanpa daya, kami sudah makan begitu banyak nasi sebagai jandali, kan? Bukankah sebaiknya aku memberikan satu kepada orang lain? Selain itu, aku juga ingin membelikan beras untuk kelinci yang lain, agar kita tidak perlu meminta beras. Pemabuk tua itu mengulurkan tangan kepada menangkap kelinci dan tidak punya waktu untuk memperhatikan Lin Bai. Berkata, oke, anggap saja kamu menangkap kelinci. Kamu bisa mengaturnya sesuka kamu. Lalu kamu bisa makan, dan saya akan mengirimkannya kelinci untuk jandali. Lin Bai menyebut kedua kelinci itu. Berjalan menuju pintu jandali. Kakak, Lin Bai mendatangi pintu rumah jandali dan berteriak sambil tersenyum. Sekarang hari sudah gelap, matahari mulai terbenam, dan jandali juga tidak istirahat. Mendengar suara Lin Bai, jandali membukakan pintu, ia mengenakan gaun linen kasar yang sederhana, wajahnya cerah dan lembut, meski tidak memiliki pakaian mewah, ia tidak bisa menyembunyikan kecantikannya yang bagaikan bunga teratai. Saya mendengar dari pemabuk tua bahwa jandali dikenal sebagai wanita tercantik di desanya. Meski ia seorang janda, banyak sekali orang yang datang untuk melamar setiap tahunnya, namun semuanya ditolak oleh jandali. Tunggu sebentar, aku akan mengambilkanmu nasi. Jandali melihat Lin Bai datang dan berkata sambil tersenyum. Lin Bai buru-buru berteriak, tunggu sebentar, saudari. Kedua kelinci ini untukmu. Jandali menatap kosong kedua kelinci yang dipegang di tangan Lin Bai. Lin Bai tersenyum dan berkata, kakak, tolong jangan salah paham. Aku sudah makan banyak nasimu akhir-akhir ini. Meskipun kedua kelinci ini tidak berharga, itu bisa dianggap sebagai pemikiran kecilku. Terima kasih saudari atas nasi hari ini. Kalau tidak, aku takut aku akan mati kelaparan. Jandali memandang kedua kelinci itu dengan mata penuh kerinduan. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, oke, aku akan menerimanya. Setelah itu menerima kelinci, Jandali He mengeluarkan nasi dari kamar dan menyerahkannya ke tangan Lin Bai, bahkan jika aku membeli dua kelinci ini darimu, nasi ini akan cukup untuk kamu makan sebentar. Terima kasih. Lin Bai menerimanya. Saya akan naik gunung besok dan kembali dari berburu mangsa. Jandali mengangguk sedikit. Lin Bai kembali membawa nasi. Setelah makan, Lin Bai jatuh ke tempat tidur dan tertidur seperti para pejuang di desa Lijia. Keesokan paginya, seorang anggota tim berburu datang memanggil Lin Bai dan pergi berburu bersama di pegunungan. Lin Bai mengikuti mendaki gunung. Awalnya Lin Bai ingin berburu babi hutan atau semacamnya, tapi dia menemukan pegunungan di sekitar desa Lijia. Lin Bai menemukan bahwa karena para pejuang desa Lijia berburu sepanjang tahun, bahkan kelinci pun sulit ditemukan, apalagi babi hutan. Lin Bai sangat beruntung bisa berburu 3 kelinci hari itu. Tak heran pemabuk tua itu begitu terkejut saat melihat ketiga kelinci itu. Di hari kedua, Lin Bai kembali dengan tangan kosong tanpa mangsa apapun. Di hari ketiga, masih sama, dan saya kembali dengan tangan kosong. Lin Bai tidak menggunakan kekuatan kultivasi untuk mencari mangsa, seperti manusia, mencari perlahan di gunung. Pada hari keempat, hari kelima, hari keenam, saya masih kembali dengan tangan kosong. Seiring berjalannya waktu, Lin Bai hampir lupa menjadi seorang pejuang. Lin Bai tidak tahu bahwa ketika dia sering mencari mangsa di pegunungan, dia memikirkan tentang konsepsi artistik bumi yang dia pahami di atas tebing, dan sekarang dia membuat terobosan cepat. Dari tahap awal konsepsi artistik bumi, kita telah menembus tahap tengah konsepsi artistik bumi. Dan hari ini, terobosan tersebut telah mencapai tahap akhir dari konsepsi artistik bumi. Saat senja, Lin Bai kembali ke desa dengan tangan kosong. Ketika Jandali melihat Lin Bai kembali dengan kecewa, dia tersenyum dan berkata, saudaraku, aku tidak berburu mangsa apapun hari ini. Lin Bai menyentuh kepalanya dengan canggung dan berkata dengan tersenyum. Iya, kayaknya kelinci-kelinci ini semua hilang, nggak ada satupun yang terlihat. Tenang aja, cari pelan-pelan, jangan buru-buru buat apa-apa. Ayo, ambil kembali nasi ini dan masaklah. Ya, hanya ketika kamu kenyang barulah kamu memiliki kekuatan untuk bekerja. Jandali berinisiatif mengeluarkan nasi dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Lin Bai juga sangat malu menerimanya, memang tong beras di rumah pemabuk tua itu sudah habis lagi. Saat aku berburu mangsanya besok, aku pasti akan membawanya ke adikku.
Lin Bai menerima nasi itu dan berkata sambil tersenyum. Janda Li tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Keesokan paginya, Lin Bai naik gunung lagi, dan kali ini dia panen. Setelah berburu kelinci, Lin Bai kembali ke rumah pemabuk tua itu dan membagi kelinci menjadi dua bagian, satu setengahnya tersisa untuk dimakan pemabuk tua itu, dan separuhnya lagi diberikan kepada Janda Li. Bab 2408 Badai. Namun cuaca di Lijiacun tidak sepenuhnya bagus. Lin Bai awalnya berencana pergi berburu di pegunungan hari ini, namun tadi malam turun hujan deras. Tim pemburu mengatakan bahwa pegunungan tidak aman pada hari hujan, jadi mereka berhenti mendaki gunung hari ini. Laki-laki yang tidak pergi berburu di pegunungan akan betah di rumah, bersenang-senang bersama keluarganya. Lin Bai juga berdiri di dekat jendela, mengamati tetesan air hujan yang jatuh di atap. Tetesan air hujan jatuh di atas lempengan batu rumah pemabuk tua itu, meninggalkan lubang-lubang kecil. Setetes air menembus batu. Mata Lin Bai berkedip dan dia berkata sambil tersenyum tipis. Pada saat ini, konsepsi artistik tentang tetesan air yang disadari Lin Bai di tebing Siguo mulai muncul. Untunglah Tuhan baik hati, setelah seharian hujan, keesokan harinya langit cerah, dan tim berburu kembali mendaki gunung. Ada sekitar selusin pria dalam tim berburu, berjalan mendaki gunung bersama-sama. Sepanjang jalan, laki-laki lain berbicara dan tertawa. Tapi hanya Lin Bai yang mendengarkan mereka sambil tersenyum, tapi tidak menyela. Saudara Lin Bai, menurutku kamu sepertinya sangat dekat dengan Janda Li akhir-akhir ini. Hahaha, Saudara Lin Bai, meskipun Janda Li adalah seorang janda, dia tidak mempunyai anak, dan dia cukup cantik. Benar, pantat besar itu bahan untuk melahirkan anak laki-laki. Saudara Lin Bai, jika Anda tertarik, kami akan naik gunung untuk berburu babi hutan hari ini, dan kemudian Anda dapat mengirimkannya ke Janda Li, dan saya akan meminta ibu mertuaku untuk memberitahumu tentang hal itu. Hahaha. Hahaha. Sekelompok pria bercanda tentang Lin Bai. Lin Bai menggelengkan kepalanya berulang kali dan buru-buru menjelaskan bahwa dia dan Janda Li hanyalah tetangga. Tapi saat orang-orang ini mengatakan ini, Lin Bai merasakan semburat api di hatinya untuk pertama kalinya. Memikirkan penampilan Janda Li yang cantik dan lembut, senyuman muncul di sudut mulutnya. Saya naik gunung hari ini dan mendapatkan panen yang bagus. Mungkin karena orang-orang itu menggoda Lin Bai ketika mereka mendaki gunung sehingga Lin Bai benar-benar berburu babi hutan saat mendaki gunung. Baiklah, Saudara Lin Bai, Anda mendapat untung. Babi hutan ini mungkin adalah babi hutan terakhir di pegunungan sekitarnya, dan ia sangat montok. Saudara Lin Bai, Anda dapat mengambil babi hutan dan pergi ke desa sekitar untuk menukarnya. Seorang istri. Aduh, babi hutan sebesar itu setidaknya bisa ditukar dengan beberapa istri. Iya, kalau babi hutan ini dijual, bisa dijual seharga 5 atau 6 tael perak. Begini, Saudara Lindbergh, pergi saja dan tukarkan dengan Janda Li. Meskipun Janda Li adalah seorang janda, jika kamu memberinya seekor babi hutan, mungkin dia akan benar-benar setuju untuk menikah denganmu. Bagaimana dengan itu? Sekelompok pria tertawa, kata. Lin Bai dapat melihat bahwa mereka semua ingin memenangkan hati Lin Bai dengan tulus. Lin Bai tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, dan hanya berkata, ini sudah larut, kita harus turun gunung. Kemudian, Lin Bai mengambil babi hutan itu dan berjalan menuju desa Lijia. Saat senja, pesta berburu kembali. Lin Bai membawa babi hutan itu, dan sekelompok orang masuk ke desa sambil berbicara dan tertawa. Pada saat ini, Lin Bai terkejut saat mengetahui bahwa semua orang di desa telah pergi, dan semua orang berkumpul di depan pintu Janda Li. Apa yang terjadi? Lin Bai tampak kaget dan berlari dengan cepat. Begitu Lin Bai mendekati kerumunan, dia mendengar suara arogan di dalam. Teman-teman desa Lijia, mohon menjadi saksi. Janda Li tidak akan membayar kembali uang hutangnya. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Mendengar suara itu, Lin Bai masuk ke dalam kerumunan dan melihat seorang pemuda gemuk. Menghadap penonton penduduk desa, lambaikan IOU di tangan Anda. Dan di samping pemuda gendut ini, ada 5 atau 6 preman, semuanya kuat dan berwajah garang. Di sampingnya, Janda Li sedang duduk di tanah, menangis lemah, menangis begitu keras hingga membuat orang mengasihaninya. Kamu berbicara omong kosong, Wang Tiangao, kapan aku pernah meminjam uang darimu? Janda Li membela. Wang Tiangao berkata sambil tersenyum, bagaimana surat hitam putih ini bisa salah? Janda Li, apakah kamu membayar kembali uangnya hari ini? Atau, hehe, kamu ikut denganku dan pergi ke kota untuk menjadi istri kecilku. Aku akan menjagamu seumur hidupmu. Yang populer minum yang pedas.
Kamu seorang janda, tetapi jika tuan muda ini menyukaimu, kuburan leluhurmu dipenuhi dengan dupa. Wang Tiangao berkata sambil tersenyum. Ketika Lin Bai mendengar hal tersebut, ia teringat bahwa pada hari pertama ia datang ke Li Jiachun, pemabuk tua itu pernah mengatakan bahwa Wang Tiangao pernah berpikir untuk merasuki janda Li dengan obat-obatan, namun pada akhirnya ia gagal bahkan dipukuli dan dirusak oleh janda Li. Lin Bai melihat memang ada 3 goresan panjang di wajah Wang Tiangao, yang seharusnya ditinggalkan oleh kuku seorang wanita. Tidak, aku belum meminjam uangmu. Janda Li menggelengkan kepalanya berulang kali, dengan ekspresi tak berdaya dan putus asa di wajahnya. Wang Tiangao mencibir dan berkata, itu ditulis dalam warna hitam dan putih, dan kamu masih ingin menyangkalnya. Nah, karena kamu tidak mengakuinya, ikuti aku ke kota Qingshan untuk menemui pejabatnya. Bawa, pergi, kata Wang Tiangao, dan 5 atau 6 orang kuat di sekitarnya naik dan tarik janda Li. Kerumunan di sekitar berkata, meskipun janda Li hidup dalam kemiskinan, dia tidak mau meminjam uang. Ya, meskipun Anda perlu meminjam uang, Anda cukup meminjam uang dari sesama penduduk desa. Mengapa repot-repot pergi ke Wang Tiangao? Saya mengerti. Ini jelas merupakan IOU palsu oleh Wang Tiangao. Sekarang sudah berakhir. Jika janda Li dibawa ke kota Qingshan oleh Wang Tiangao, itu adalah wilayah Wang Tiangao. Bahkan hakim daerah akan mendukung Wang Tiangao. Penduduk desa di sekitar menggelengkan kepala. Berkata, mereka tahu bahwa IOU itu palsu, tetapi mereka tidak berani melawan Wang Tiangao. Biarkan aku pergi, aku tidak akan pergi, aku tidak akan pergi, janda Li meronta dengan keras. Setelah Lin Bai mendengar kata-kata ini di tengah kerumunan, dia berkata dengan marah, berhenti. Lin Bai melompat keluar dari kerumunan, mendorong orang-orang kuat yang menangkap janda Li, dan memandang Wang Tiangao dengan marah, di siang hari bolong, ada bukan Wang Fa. Wang Tiangao memandang Lin Bai dengan tatapan aneh, dan berkata sambil tersenyum, Fa Wang. Saya hanya mengucapkan Fa Wang. Janda Li tidak membayar kembali uang utangnya, dan Anda masih berbicara kepadaku tentang Fa Wang. Tidakkah menurutmu itu konyol? Bukankah seharusnya begitu? Apakah kamu ingin pergi mencarinya dan memberitahu dia hukum raja? Mendengar ini, janda Li bersembunyi di belakang Lin Bai karena ketakutan dan berkata, saya tidak meminjam uang, saya tidak meminjam uang darinya. Wang Tiangao mencibir dan berkata, Li janda, kamu terus mengatakan bahwa kamu tidak meminjam uang dariku, jadi dari mana perginya IOU di tanganku berasal? Bukankah sidik jari di IOU ini bukan milikmu? Aku akan mengerti. Singkirkan. Wang Tiangao mencibir. Saat dia berbicara, 5 atau 6 orang kuat itu akan mengelilinginya lagi. Lin Bai bertanya, berapa dia berhutang padamu? Wang Tiangao menjabat IOU di tangannya dan berkata, ini jelas tertulis dalam warna hitam dan putih, 50 tael perak. 5 tael perak, untuk penduduk desa Lijia, itu uang yang banyak, kekayaan yang kecil. Seorang wanita seperti janda Li harus hidup tanpa makanan selama 5 tahun sebelum dia dapat memiliki tabungan 5 tael perak. Ah, wajah janda Li menjadi pucat saat mendengar 5 tael perak. Setelah mendengar ini, Lin Bai meletakkan babi hutan itu di bahunya di depan Wang Tiangao dan berkata, saya baru saja berburu babi hutan ini. Saudara-saudara di tim berburu menyuruh saya untuk menjualnya. Harganya 5 tael perak. Jika aku memberimu babi hutan, aku akan melunasi utangnya. Bab 2409 bertarung. Berikan kamu babi hutan itu dan berikan aku IOU. Lin Bai menjatuhkan babi hutan itu dan berkata kepada Wang Tiangao. Wang Tiangao tampak tidak senang ketika dia melihat 200 kg babi hutan di depannya. Nak, apakah kamu benar-benar ingin melawanku? Apakah kamu tahu siapa saya? Apakah kamu tahu siapa ayahku? Wang Tiangao berkata dengan dingin dan kejam. Lin Bai berkata, aku tidak peduli siapa kamu, dan aku tidak ingin tahu siapa ayahmu. Ambil babi hutan itu dan keluar dari sini. Anak baik, kamu berani bicara seperti ini padaku. Ayo, pukul aku. Wang Tiangao marah, dia berteriak kepada 5 atau 6 orang kuat di sekitarnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, orang-orang kuat ini bergegas maju dan mulai meninju dan menendang Lin Bai. Mata Lin Bai memerah, dan dia memukul dengan keras, bertarung dengan 5 atau 6 orang kuat ini. Meskipun keterampilan tinju Lin Bai tidak terstruktur, 5 atau 6 orang kuat ini tampaknya tidak dapat melakukan apapun pada Lin Bai. Segera, Lin Bai menjatuhkan 5 atau 6 orang kuat ini ke tanah. Namun Lin Bai juga gagal, dengan hidung memar dan wajah bengkak. Pergi dulu. Lin Bai menunggu Wang Tiangao berkata.
Wang Tiangao memandangi orang-orang yang dibawanya, yang semuanya dijatuhkan ke tanah oleh Lin Bai, dan dia tertegun ketakutan. Kamu. Oke, tunggu, nak. Aku tidak akan membiarkan itu pergi. Aku tidak akan membiarkanmu membayar darahmu. Demi harga, aku tidak akan memanggilmu Wang Tiangao. Ayo pergi. Bawalah babi hutan itu bersamamu. Sebelum Wang Tiangao pergi, dia juga mengambil babi hutan Lin Bai. Setelah Wang Tiangao pergi, Lin Bai duduk di tanah, memegangi dadanya, terengah-engah. Ketika penduduk desa di sekitarnya melihat ke arah Lin Bai, mereka semua berbisik. Ya Tuhan, dia benar-benar menyinggung Wang Tiangao. Sudah berakhir. Begitu Wang Tiangao kembali dan memberitahu ayahnya, desa Lijia kami tidak akan pernah memiliki kedamaian. Ya, keluarga Wang kaya dan berkuasa di kota Qingshan, kita tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Sebaiknya kita menjaga jarak dari janda Li dan orang ini di masa depan. Benar, aku akan menelepon suamiku besok. Aku pergi berburu bersama Lin Bai di pegunungan. Aku juga. Bisik penduduk desa satu persatu, menjaga jarak dari Lin Bai, takut hal itu akan merusak kolam ikan. Semakin banyak rumor yang beredar di desa. Janda Li membantu Lin Bai berdiri dan masuk ke dalam rumah. Rawat luka Lin Bai. Lin Bai duduk di rumah janda Li dalam keadaan putus asa, sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Namun saat ini, janda Li membawakan air panas dan menyeka luka Lin Bai dengan handuk bersih. Apakah masih sakit? Janda Li bertanya dengan lembut. Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, apakah saya mendapat masalah? Janda Li berkata dengan lembut, keluarga Wang Tiangao adalah keluarga terbesar di kota Qingshan. Mereka kaya dan berkuasa. Bahkan hakim daerah pun takut pada mereka. Hari ini, Anda memukuli seseorang dari keluarga Wang, dan penduduk desa mengira Anda menyebabkan masalah. Tetapi saya ingin berterima kasih kepada Anda karena telah menyelamatkan saya. Janda Li berkata penuh terima kasih. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, ternyata tidak ada keadilan sama sekali di dunia ini. Baik itu dunia seni bela diri atau dunia fana ini. Bahkan jika kamu tidak mencari masalah, masalah akan datang. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata. Pada saat ini, Lin Bai dipenuhi amarah. Konsepsi artistik Lin Bai yang berapi-api mulai menerobos. Janda Li merawat luka Lin Bai, dan tak lama kemudian tengah malam pun berlalu. Ketika Janda Li mengirim Lin Bai ke rumah pemabuk tua itu, dia menemukan bahwa pemabuk tua itu sedang mabuk, bersandar di kusen pintu, dan tertidur. Lin Bai beristirahat selama 1 malam dan cederanya membaik. Keesokan paginya, Lin Bai ingin pergi berburu di pegunungan seperti biasa. Namun ketika mereka sampai di pintu masuk desa, mereka menemukan bahwa tim berburu sudah berangkat lebih awal. Lin Bai juga mengerti bahwa mereka tidak ingin pergi berburu bersamanya karena Lin Bai telah menyinggung Wang Tiangao dan takut jika dia terlalu dekat dengan Lin Bai, dia akan dibalas oleh keluarga Wang. Lin Bai tersenyum pahit, tidak mengambil hati, dan berjalan mendaki gunung sendirian. Dunia memang seperti ini. Saat Anda mendapatkan momentum, seseorang akan mendukung Anda. Saat Anda kesepian, seseorang akan menginjak Anda. Lin Bai berjalan mendaki gunung untuk mencari mangsanya. Namun tanpa bantuan para veteran tim berburu, Lin Bai kembali dengan tangan kosong hari itu. Seperti ini selama beberapa hari berturut-turut. Lin Bai kembali ke Lijia Chun dengan tangan kosong. Sikap penduduk desa di desa Lijia juga berubah. Ketika mereka melihat Lin Bai, mereka semua menghindar dan mencibirnya seperti pemabuk tua sebelumnya. Setelah kembali ke rumah, pemabuk tua itu duduk di ambang pintu sambil memegang sebotol anggur, memandang Lin Bai dan berkata, wah, tidak ada nasi di rumah, dan kamu belum berburu mangsa. Mengapa kamu seperti sampah, jadi tidak berguna? Lin Bai He menatap pemabuk tua itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan dengan ekspresi dingin di wajahnya. Pemabuk tua itu berkata, apa? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Tanpa bantuan tim berburu, kamu seperti sampah dan tidak bisa berburu mangsa. Lin Bai berkata dengan ringan, kamu minum sepanjang hari dan tidak bertani. Jika kamu juga tidak pergi berburu, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengkritikku? Setelah mengatakan itu, Lin Bai mengabaikan pemabuk tua itu dan langsung meninggalkan rumah. Ketika melewati pintu Janda Li, Lin Bai menemukan bahwa Janda Li telah berdiri di depan pintu dan mengawasinya dengan tenang. Lin Bai menatap Janda Li. Janda Li berkata, apakah kamu bertengkar dengan pemabuk tua itu? Aku membuat kaldu, masuk dan minum sedikit. Lin Bai mengangguk sedikit dan diam-diam masuk ke rumah Janda Li. Janda Li mengisi kaldu dan menaruhnya di atas meja,
dia juga mengambil banyak jus buah dan anggur dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Lin Bai mengambil jus anggur dan menyesapnya. Anggurnya sangat kuat, dan setelah masuk ke tenggorokannya, membuat Lin Bai merasa mabuk. Janda Li mendatangi Lin Bai dengan semangkuk kaldu dan berkata dengan lembut, pemabuk tua itu hanya tahu cara minum, kamu tidak perlu berdebat dengannya. Jika kamu tidak terbiasa tinggal bersamanya, kamu bisa tinggal di sini bersamaku. Saat dia mengucapkan kata-kata terakhir, segumpal awan merah muncul di wajah Janda Li. Lin Bai meminum anggur dan memandang Janda Li tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Janda Li diawasi oleh Lin Bai, dan wajahnya menjadi semakin merona. Dia meletakkan kuahnya dan berkata dengan malu-malu, aku mau mandi. Setelah mengatakan itu, Janda Li lari dengan malu-malu. Segera, dia mengisi air dan memasukkannya ke dalam tong. Lin Bai sedang duduk di kamar dan mendengar suara air mengalir deras di balik pintu kayu. Lin Bai duduk di meja dan terus minum. Lin Bai tidak tahu berapa banyak dia minum, satu demi satu. Lama kemudian, Janda Li muncul kembali di depan Lin Bai dengan mengenakan pakaian dalam berwarna merah muda. Mata mabuk Lin Bai menatap ke arah Janda Li. Di balik gaun panjang berwarna merah jambu, dia memiliki tubuh giok yang sempurna, dengan pinggang yang bisa digenggam, payudara montok dan lurus, serta kaki giok yang ramping. Ekspresi pemalu penuh godaan bagi pria. Bahkan melalui lapisan pakaian merah muda ini, Lin Bai dapat melihat pakaian dalam tidak senonoh yang dia kenakan. Apakah kamu ingin mandi? Janda Li memandang Lin Bai, wajahnya semerah apel. Bab 2410 sia-sia. Apakah kamu mau mandi? Janda Li bertanya dengan malu-malu. Lin Bai memegang botol anggur dan memandangi wajah Janda Li yang malu-malu. Pada saat ini, tidak peduli betapa bodohnya Lin Bai, dia mengerti apa yang dipikirkan Janda Li. Ayo pergi. Lin Bai berdiri, memegang botol anggur, memalingkan muka dari Janda Li, dan berjalan menuju pintu, bersiap untuk pergi. Janda Li menatap Lin Bai dengan tatapan kosong, terlihat bingung. Saat ini, dia melihat Lin Bai pergi dan tidak bisa menahan tangisnya. Lin Bai mendengarnya menangis dan bertanya, ada apa? Janda Li menggelengkan kepalanya dengan kesepian dan berkata, tidak apa-apa, kamu boleh pergi. Lin Bai berbalik dan melihat air mata Janda Li mengalir tak terkendali. Janda Li menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tahu kamu meremehkanku, aku seorang janda. Lin Bai berkata, aku tidak bermaksud meremehkanmu. Mendengar ini, Janda Li segera mengangkat kepalanya, dengan wajah penuh air mata. Ada senyuman di wajahnya, seperti pelangi setelah hujan dan langit cerah, sungguh indah. Benarkah? Kalau begitu jangan pergi, oke. Janda Li berdiri, berlari tanpa alas kaki di depan Lin Bai, jatuh ke pelukan Lin Bai, dan memeluk Lin Bai erat-erat, tetaplah, aku bisa tinggal bersamamu selama ini sisa hidupku. Jika kamu ingin pergi, kamu dapat membawaku bersamamu. Aku bisa pergi kemanapun bersamamu, tidak peduli seberapa besar kesulitan yang aku tanggung, aku tidak peduli. Janda Li memeluk Lin Bai erat-erat, dia suaranya sangat tegas. Seolah-olah selama Lin Bai mau, dia akan mengorbankan segalanya demi Lin Bai. Dengan kecantikan di pelukannya, Lin Bai bisa merasakan secara mendalam panasnya tubuh Janda Li dan kelembutan tubuhnya. Meski sudah ratusan juta tahun es yang tidak mencair akan meleleh karena kelembutannya. Tetapi pada saat ini, sedikit pencerahan tiba-tiba muncul di wajah mabuk Lin Bai. Lin Bai digendong oleh Janda Li, namun untuk pertama kalinya, Lin Bai memanggil nama seseorang, Xiao Xiao. Xiao Xiao. Bai Xiao Xiao. Lin Bai mengerutkan kening. Lin Bai sangat akrab dengan nama ini, tetapi Lin Bai tidak pernah dapat mengingat di mana dia melihatnya. Akhirnya, suara keras datang dari benak Lin Bai pada saat ini, semua kenangan kembali. Lin Bai memikirkan permaisuri tiada taraf yang ingin mendominasi dunia untuknya di 180 wilayah South Point. Janda Li berkata dengan hampa, apa katamu? Lin Bai sedikit mendorong Janda Li dari pelukannya dan berkata, apa yang baru saja kamu katakan, seseorang pernah mengatakannya kepadaku. Aku harus pergi. Aku benar-benar harus pergi. Saya ingin pergi ke Kunsu. Lin Bai berkata dengan mata tegas. Janda Li berkata kepada Lin Bai, Kunsu tidak ada sama sekali. Pemabuk tua itu berbohong padamu. Setiap pejuang yang datang ke desa Lijia akan tertipu oleh pemabuk tua itu. Dia hanya ingin menipu kamu. Hanya minum anggur. Tidak ada tempat seperti Kunsu di sini. Kata Janda Li sambil memandang Lin Bai. Kunsu tidak ada di sini. Lin Bai bertanya dengan heran. Tidak. Janda Li mengangguk dan berkata, mengapa pemabuk tua itu begitu tidak populer di desa?
Itu karena dia ingin menipu para pejuang yang datang ke desa Lijia, sehingga orang-orang di desa merasa bahwa dia telah merusak suasana desa. Jadi mereka memandang rendah dia. Apakah dia memberitahumu bahwa Kunsu hanya akan buka pada hari ke-15 setiap bulan? Lin Bai mengangguk sedikit. Janda Li berkata, dia mengatakan ini kepada semua orang yang datang ke sini. Setelah kamu menghabiskan 1 bulan di sini, dia akan mempunyai hal lain untuk dikatakan. Jangan percaya padanya. Janda Li berkata dengan tegas. Lin Bai terdiam dan berkata tak percaya, dia berbohong padaku. Janda Li memeluk Lin Bai dan berkata, jangan pergi, oke. Bahkan jika kamu ingin pergi, bawalah aku bersamamu, oke. Lin Bai dia menggelengkan kepalanya dan mendorong Janda Li menjauh lagi, sambil berkata, kamu tidak bisa pergi ke dunia yang ingin aku datangi. Sebenarnya, cukup menyenangkan di sini. Jika aku tidak membawa barang sebanyak itu, mungkin aku akan tinggal. Tapi sekarang saatnya aku pergi. Masih ada 3 hari lagi, 15 hari seperti yang dikatakan pemabuk tua itu. Sudah waktunya aku pergi. Lin Bai berbalik dan meninggalkan rumah Janda Li. Janda Li mengenakan gaun panjang dan menatap kosong ke arah Lin Bai yang berbalik untuk pergi. Setelah Lin Bai meninggalkan rumah Janda Li, dia melirik ke rumah tua pemabuk itu, bukannya kembali, dia berbalik dan berjalan keluar dari Li Jiachun. Lin Bai meninggalkan Li Jiachun dan berjalan di jalan. Saya tidak tahu berapa lama saya berjalan, tapi langit malam berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Fajar akan datang. Lin Bai memandangi matahari terbit yang muncul di cakrawala, diam-diam berjalan mendaki gunung dan mulai berburu seperti biasa. Naiki gunung selangkah demi selangkah. Saat ini, hujan mulai turun lagi di langit. Pegunungan dipenuhi kabut yang tak terlihat. Jalan latihan spiritual ini seperti mendaki gunung. Setiap langkah harus turun ke tanah. Jika tidak, jika Anda mengambil langkah ceroboh, Anda akan jatuh. Meskipun hujan di langit kecil, namun sangat menggigit dan dingin ketika menimpamu. Semakin tinggi kamu mendaki gunung, maka angin akan semakin kencang. Jika angin kencang lewat, tidak akan ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Suka dan duka menyelimuti seluruh gunung dan dataran tidak punya tempat untuk beristirahat. Mereka hanya bisa diubah menjadi bola api yang berkobar, yang akan membakar dunia atau menghangatkannya. Ini mungkin itulah arti sebenarnya dari konsepsi artistik angin, de bumi, api, dan air yang menetes. Apakah saya tercerahkan? Apakah saya tidak tercerahkan? Haha, siapa yang peduli? Lin Bai berjalan mendaki gunung dan mencari di bawah pohon besar, dia duduk bersila. Berkaki. Rasakan angin antara langit dan bumi, rasakan bumi di bawah kakimu, rasakan hujan yang turun dari langit, dan rasakan suhu panas di hatimu. Dunia ini dingin, angin dan hujan dingin mengamuk di bumi, dan saya hanya bisa merasakan panas di hati saya. Bertahan di sini. Saya tidak peduli bagaimana orang lain memahami konsepsi artistik angin kencang, konsepsi artistik bumi, konsepsi artistik air yang menetes, atau konsepsi artistik api. Tetapi pada saat ini, inilah pemahamanku. Milikku. Mata Lin Bai berkilat, dan dia melihat memandang ke langit. Konsep artistik ledakan itu rusak. Pada saat ini, konsepsi artistik ledakan itu telah mencapai tingkat kesempurnaan yang luar biasa. Konsep artistik tentang amukan api. Hancurkan. Konsep artistik tentang amukan api kemudian mencapai kondisi Dzogchen. Konsep artistik tentang air yang menetes rusak. Konsepsi artistik tentang bumi rusak. Kemudian konsepsi artistik tentang air yang menetes dan konsepsi artistik tentang bumi menerobos menuju kesempurnaan agung. Lin Bai sekarang memiliki 9 tingkat konsepsi artistik pembunuhan, konsepsi artistik aurora, dan konsepsi artistik hujan lebat, dan telah mencapai tingkat kesempurnaan yang luar biasa. Saat ini Lin Bai sedang memahami makna bulan Januari di Li Jiachun, konsepsi artistik bumi, konsepsi artistik air yang menetes, konsepsi artistik amukan api, dan konsepsi artistik angin kencang kemudian mencapai tingkat kesempurnaan yang luar biasa. Namun saat ini yang ada hanya konsep artistik Feng Yun dan konsep artistik gemuruh, belum pernah ada terobosan apapun, masih dalam tahap awal. Lin Bai duduk di gunung, dan hujan dingin mengguyurnya sepanjang hari. Suatu hari kemudian, langit cerah, dan Lin Bai mengambil busur dan anak panahnya lagi dan mulai berburu. Saat senja keesokan harinya, Lin Bai membawa 9 kelinci dan kembali ke desa Lijia, kembali ke rumah si pemabuk tua.